Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kenapa kita tidak boleh menuntut janji Allah ketika kita menjalankan syarat syarat pengkabulan janji, yaitu ibadah. Syarat untuk meraih janji yaitu ibadah. Nah, ada beberapa alasan kita nggak boleh menuntut. Jadi jangan begini, ya Allah, ya, saya suka sholat, saya suka saum, ya, semoga engkau menepati janjimu. Tidak boleh, tidak boleh, ya. Yang pertama, kenapa tidak boleh? Yang pertama dikarenakan ibadah kita ini tidak akan bisa diyakini 100% bahwa ibadah kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita sudah memperbagus sholat kita, puasa kita, haji kita, segala amal, tapi kan kita tidak tahu secara yakin apakah ibadah kita ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan apalagi kalau kita menyadari kita tidak bisa khusyuk, kita bahkan ilmunya saja tidak tahu, gitu kan? Bahkan di samping itu tidak sedikit yang ilmunya saja juga menyimpang, mengaku bahwa sholat saya dengan ilmu, puasa saya dengan ilmu, tapi ilmunya menyimpang karena ngajinya dari guru yang pemahamannya juga salah, gitu kan? Tidak sedikit kebenaran disangka kesalahan dan kesalahan disangka kebenaran. Nah, ditambah lagi kalau kita sadar bahwa kita sering melakukan kezaliman kepada sesama yang kita tahu bahwa ibadah seseorang, kalaupun ia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, gitu kan, lalu dikabul oleh Allah, diterima ibadahnya, namun ketika orang tersebut mendolimi orang lain, gitu kan, membohonginya, bohong, jalir janji, gitu kan, nah, ghibah, menceritakan keaibannya, mencaci, memaki, menghina dan sebagainya, apalagi sampai memukul, apalagi sampai membunuh, naudzubillah min dzalik, maka amal ibadah orang tersebut akan diambil oleh Allah, dipindahkan, kan, yang sudah diterima nih oleh Allah, dipindahkan kepada pembukuan amal baiknya orang yang dizalimi. Nah, kalau amalnya ternyata habis, dosanya ternyata masih ada atau apalagi masih besar, maka kejelekan, dosa-dosa orang yang dizalimi akan dipindah oleh Allah kepada pembukuan kejelekan dengan orang yang menzalimi tersebut. Jadi bisa-bisa orang yang tadinya sudah ibadah baik-baik dan ibadahnya diterima oleh Allah, malah pada hari kiamat yang tersisa yang ada hanyalah dosa-dosa, tidak ada kebaikannya karena sudah ditransferkan
oleh Allah kepada orang-orang yang dizalimi. Nah, kita semua sadar ya, kita kadang mulut itu kan menggibah, kadang hati suudzon gitu kan, kadang dusta, kadang jalir janji dan sebagainya. Nah tuh, tambah lagi kalau kita sadar kita punya hutang kepada orang lain yang kita tunda-tunda dalam pembayarannya, maka amal kita kalaupun benar-benar diterima oleh Allah karena baiknya amal kita, maka amal kita tetap akan ditransferkan kepada orang yang punya hak. Allah yang punya hak. Saya punya hutangnya cuma 50 perak gitu, walaupun 50 perak. Atau kalau kita sadar menggosok, memakai hak orang lain, barang orang lain tanpa izin yang punya, kan? Maka ibadah kita, kan? Ingat, bisa diambil, ditransferkan kepada orang yang haknya digosok, yang miliknya digosok oleh kita. Nah, makanya kita tidak bisa meyakini. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya ibadah kita jangan sampai menuntut janji Allah, jangan. Dan beribadahlah sebaik mungkin. Nah, ingat, karena Allah Jalla Jalaluhu wahda. Mintalah kasih sayang Allah dan jangan dikaitkan kasih sayang Allah kepada ibadah kita, karena ibadah kita belum tentu baik ya di sisi Allah. Itu alasan pertama, dan itu alasan pertama. Nah tuh, sudah keburu maghrib ya. Alasannya ada beberapa alasan lagi, insya Allah kita lanjut insya Allah pada hari Senin yang akan datang. Semoga setitik dari kalimat yang barusan disampaikan menjadi bahan renungan kita semuanya ya. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, menutupi semua aib kita, dan terus menghujankan kasih sayangnya kepada kita, dan mengabulkan semua doa kita bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.